takut wah. Dia kan suka ngomong gitu. Oh gitu ke? Ya Allah kau ngomong. Tapi kan memang kita walaupun tidak berteman di sosmed kan dari zaman dulu kita tetap berteman kan. Mudah-mudahan kita tetap akan berteman. Takut wah. Di depan kamera ya untuk mania, di belakang sih tidak kayaknya. Ya mudah-mudahan Meme ready damai, Ipung Tommy damai, maka stand up jalan lagi gitu bareng-bareng. Tanpa damai-damaian jalan lah apa lah. Oh enggak damai tetap jalan. Stand up tidak tentukan dengan orang-orang ini. Kau ngisap kau apa? Ini anak-anak stand up komedi Pontianak yang tahun 2012. Saya 13. Kalau saya sih udah 13 akhir. 13 akhir. Oh, 13 gendong. Oh, awal berarti ya? Setahun sendiri. Iya, awal ya kok ya. Sama Bang Bob saya. Oh. iya. Ada Meme yang udah jadi artis Mau dengar artis ya nih. Konten di Balan Batman nih. orang yang endorse-nya terlaris Kalimantan Barat. 750 Bang, 14 detik 750. 750 ya, 14 detik. 15 detik terus 50.000. Dengan yang kenal, tak kenal sejuta. Wih, 1,5 juta tahun dia ini baru kemarin naik juga Bang. bilang dia yang tertinggi saat ini katanya di atas Kamel dan Ray Badai. Pontianak Informasi juga. Apa aja? Oh, jauh katanya. Banyak juga sama Ray Badai. Tornado. Lagu kabar gitu, ini konten kepetnah nih. Tapi kan kata kau memang diklaim dan ini enggak cuma diklaim. Udah Orang masuk lain majalah juga. Time Bang. Udah masuk masuk majalah Time udah. Oh, Juga asal aku tampal lurus kau nih. Jangan enggak miring enggak ada Iya, orang bilang kalau mau Masa majalah Time sini Time Zone. Udah kaki lah. Wes sini Riz. Guys, kita ngomongin stand up, guys. Ini ada Haris enggak sih? Enggak sih ngomongkan stand up reunian ya. Kehidupan lah setelah stand up. Stand up Ini- rewind. Nah. Stand up rewind. Ini tanpa Tanjung Sun pertama. Oh iya ya. Satu. Stand up Kita comedy. anggaplah Tanjung Blukar ya. Saya penonton. Oh, penonton nggak? Nonton saya. Oh, tapi akhirnya dia Mature masuk ya. TV loh. Ya, dia Indosiar loh Tanjung. Karena ini Bang modal kasihan. Kayaknya gitu. Karena orang cacat gampang nyari di sana. Tanjung tidak bisa memanfaatkan kecacatannya untuk lebih lanjut. Iya, betul. Seharusnya tuh ke bedah rumah. Kita pernah nyebut masalah cacat-cacat dipermasalahkan loh sama si apa? Nanti saya masalahkan orang yang masalahkan ya Bang. Saya aja terima maksud. Kalau enggak kau terima. ingat enggak? Kita pernah dipermasalahkan. Pernah. Yang nyebut gitu siapa ya? Kayaknya Yang nyebut gitu lupa. Tapi yang protes si ini. Siapa? BTN. Paila Ode. Tapi kan Maaf. yang nyebut verbal ya Bang ya. Nah, Katanya cacat. Itu aman sih karena dia dulu ada yang ngaku dia cacat. Iya, bukan gitu ya? Kita mau lebih bahasa lebih halus lagi. Cuma Enggak mau kasar lagi sebenarnya. Kita mau kasar lagi tadi. Cacat miskin lagi kau. ada job lagi. Ada joke lagi. Minjam duit. Habisnya lagi. Minjam duit komik nasional lagi. Di PHK gitu. Tapi nyong Ini ngencetkan rumah komika nasional lagi. iya kan. Kalau bikin malu sih. Iya, sampai masuk ke channel Komtung. Ngomong tadi minjam duit ya. Malu kan Pontianak. Iya. Tadi. Ini cuplikannya. Kok nggak bisa lebih memalukan daripada itu ke? Sebenarnya tadi Kayak aku ke Bunting Dolo itu kan. Tadi Ada, dia kan digosipkan di Gibah tuh, dia ada ciuman di asrama. Iya anjing kan? Itu sih aku fitnah bilang karena orang ngira dia ciuman ya. Padahal berhadapan kan miring. ada lagi komplit berdua lah. Tapi kalau ngomongin Indosiar, ada cewek loh. Itu Joko Din. Anak-anak stand up Pontianak banyak yang itu loh. Naura. Kasus Naura. Joko Din stand up Pontianak jadi Jokowi apa? KW-nya Sukowi, Ya, RT Sukowi. Sekarang udah jadi salah satu DOP yang banyak Joko di Ya Jakarta. kalau malam saya di YouTube Bang. Iya, di OP. Saya nonton kan. Ah, Di di OP OP. tuh di iklan. Heeh. Ada Joko Din, Iklan apa? Poki. Oh iya kah? Kok bisa ada Joko Din? Sentimental. Oh, dia dengan Bang itu. Siapa yang MMA itu? Ini Bagong. Bang Bagong. Dia lagi nge-YouTube juga nih. Makpon. 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 Iya. Makmon.
atlet MMA terus bikin YouTube jadi mak-mak Tukang masak. Kemarin di update bulan puasa tuh ya. bulan puasa. Jadi sebenarnya ini wacana kita teman-teman stand up comedy nyantai setelah lama nggak nyantai ya. Nah, tapi macam biasa berkomedi gak jalannya. Nah kami ini emang masing satu-satu nih anggota-anggota stand up comedy itu ditaruh di area-area penting karena buat partai. Iya. Di BTN ada. Ya, itu buat kepentingan kita Kepentingan bersama. kita. Karena nanti Kalbar ada partai lokal kayak Aceh. Aceh kan ada partai lokal Ada tuh. lokal. Kita Kalbar ada. Tapi kalau saya pegang. Apa? Tapi kalau K-pop saya pegang. K-pop dia. Yang segala lini. Segala lini ya kita masuk. Humas di selebgram Semua. di bagian eventnya Deja. Iya. Saya bagian atlet paralimpik bang, atlet paralimpik. Paralimpik saya. Koordinator orang cacat. Asian Para Games. Asian Para Games saya bisa masuk. Bisa masuk loh, Jum? Bisa panahan. Betul sih. Nggak salah. Panahan sama tolak peluru. Sama biliar bang. Tidak ketahuan. Orang itu sebenarnya dia jadi atlet para game masalahnya apa ya? Kayaknya nggak ada susah-susah. Dilembas malah jadi saya bang, canggung, cacat Masuk canggung. para Saya bilang cacat, orang cacat nggak terima bang. masuk para game, orang para game nggak terima. Masuk ke Orang normal orang cacat bahasa. Jadi ini juga menjadi gini Tanjung gitu ya. Seru bang. Jadi closing Tanjung ya. Kita partai itu nih intinya nih. Jadi emang Kalbar banyak. perjuangan. Perjuangan. Setelah lama, apalagi sama si Aris lama nggak ketemu. Banyak yang udah sibuk sih kawan-kawan. Ya banyak sibuk. Ipung sibuk apa Ipung? Dia lagi Mengembangkan buka coffee shop itu ya? dia lagi buka apa tuh kafe Selojak boy. pokoknya tuh Pokoknya kopi Selojak tuh ya. bisnis kopi lah pokoknya. Dia di Pontianak belum ada, tapi dia udah buka franchise Singkawang. di Singkawang. Buka cabang bang, Buka itu cabang. mind blowing. Franchise itu franchise. Ini mesti Dedi tidak marah deh. Dia misi kan, dia misi aku. Jangan bilang Pontianak belum ada ya. Ini yang cerita sama saya itu Reda. Reda bilang tinggi ilmu Bang Tung nih. Gitu. Ngapa dak? Dia di Pontianak belum ada. Bisa dia jual franchise sampai Singkawang. Karena kau ada gak waktu situ waktu Dan opening? testimoninya tuh udah dari Manado, dari Medan yang beli produk dia. Ada buka di Selandia Baru. Di Banon mau New masuk. Zealand. Aku datang kan pas opening yang Singkawang. Boleh lah Selojak boy ini ya. Dia nanya aku jangan bilang aku. Ada kecil bawa Pontianak langsung saleh ke dong. Pengakal banget. Pokoknya gimana caranya anak stand up dengan cara ngakal bisa dapat duit. Meme ngakal-ngakalkan orang dapat duit. Iya betul. Ini ngakal-ngakalkan mertua dapat istri. Betul. Tapi asal metu senyum aman berarti. Aman. Asal bergoyang gusi aman. Jahat tuh goyang musik tuh. Berindang ya. Yung, kau ngapa nggak kau teruskan waktu berkarir? Nggak bisa diteruskan ke waktu di Ini Indonesia? lagi ketawa-tawa sedih nanti di bawah. Ya kita Ada bener apa? Nanti kan ada pas kau masuk tuh ada backsound. kesedihan itu di YouTube laku. Laku Di juga. Indosiar laku kan? Tapi tak ada nggak juga. Ada kan? Karena kau ngecatkan orang. Sebelumnya belum ngecet kan kak? Itu karena gagal lah, cuma ngecet kan orang. CB cacat bangsa. Jadi di sana nggak coba-coba yang lain Yung. Nah coba casting atau apa Tadi bilang juga. sekali. Ada dia casting yang jadi mayat pocong masuk dalam. Saya mau main film azab bang, cuman kata ini belum apa-apa udah diazab nih. Cuma ada mau kasih azab lagi. Kau mau ngapa, Mei? Bayar apa? Oh, kau traktir ya? Asik ya? Luar biasa. Story mahal ya. Insta Apa story kau mahal. tahu? Story mahal. Berapa Mei Insta story itu? Jangan larger apa orang. Enggak apa-apa lah, kan dia. Nah untuk promosi nih. Takutnya yang di Kaskus tuh salah kan bang. Segala Kaskus udah, di Mas. kumparan Wikipedia. Wikipedia ada Meme Daeng alias Mary nama Press listnya. Yang nulis dia sendiri. Kan itu bisa ditulis. Wikipedia kan bisa dia Ini lah apa? hati. Sunda Empire. Sunda Empire tulis orang. Nulis sendiri. Kau nulis sendiri kali Mei supaya terkesan ngetop gitu Kau kan. pam-pam lu kuning juga. Tidak ada. Kan kita mau nanya dia tadi ya. Ini bedanya aku nih. Yang ini balik. Nah,
Balik Kenapa ke boleh? gara-gara mama sakit, mama. Oh gitu. Mama sakit, abang kan masih kuliah kan waktu itu. Ah. Jadi saya balik buat. Bukan karena ndak lucu, gagal jadi artis. Alhamdulillah stand up udah jadi lucu lupa. bang. Alhamdulillah. Kemarin pas audisi final Pranji Satu paket Sono kan? saya masuk. Satu-satunya orang yang di luar Pulau Jabodetabek lah. Pulau enggak Jawa tapi enggak pulau itu. Pulau Jawa. Pulau Jawa Barat. Pulau Jabodetabek. Di luar pulau. Di luar Pulau Jawa gitu lah. Alhamdulillah. Udah. Hah? Terus jadi opening. Enggak, kalah sama Rere. Oh gitu. Tapi minimal udah kayak inilah ya, Nggak kayak jadi juga, kawan-kawan kan? yang Tapi alhamdulillah lah bang. tapi tahapnya udah Kalau kayak kawan-kawan kalau yang menang pun kan nggak kemarin. jadi. Iya sih. Tapi Kayak misal apa ya? kalau misal kembali lagi ke sana masih bisa terima atau memang udah buruk kalian nih? Enggak sih bang, Blacklist. sebenarnya kayak di gibah itu kan kayak lebih ke Iya. hiperbola buat ngangkat itu ya. Sebenarnya tujuannya ngangkat saya Tapi sih. sebenarnya kau suka kan kalau misalnya ya ada satu konten kayak gitu dia ada ngulik kau. Itu kan emang sengaja, Ada sebenarnya. beberapa orang bilang siapa sih Tanjung. Sengaja atau emang benar-benar? Dua-duanya sih sebenarnya. Ada beberapa yang benar, ada yang beberapa yang ditambah-tambah sih sebenarnya. Dan sebenarnya enggak separah itu juga. Nggak boleh loh menzolimi orang. Cacat lagi. Tapi kalau yang nanggung boleh katanya. Jadi stand up arahnya ini masalahnya cuma di Pontianak apa cuma se-Indonesia? Semuanya sih katanya bang. Katanya sih kalau masalah dari komunitas tuh semuanya juga kayak gitu. Oh gitu. Maksudnya ada saatnya dia kehilangan karena SDM, karena kan ada yang beberapa yang udah Ya. nggak bisa di dalam kan kayak Bang Eja udah ketemu. Kalau kita apa masalahnya? Itu memang gitu, sama sih kurang lebih kan. Semua itu kan kemarin kan ada ngobrol founder juga tuh kan dan sebagainya. Karena kita lahir tuh prematur, Pak Am. Apa sih prematur? Prematur bang. Prematur. Stand up komedi Pontianak tuh baru ya stand up Indonesia lahir. Kita udah ada. Oh Nah, iya, asik gitu ya. Asik. Mereka pun kaget gak sih bang? Karena kan kayak, ternyata tua juga stand up Pontianak nih gitu. Nah, Salah satu yang agak pertama-tama kan. Iya. Iya, kita kan salah satu komunitas di luar Jawa pertama kali. Yang pertama kali. Iya. Kok saya ketuanya sih? Nah, dan juga bukan hanya di Pontianak prematurnya lahirnya kalau untuk stand up di Indonesia Indonesia sendiri prematur karena sebenarnya budaya stand up tuh harus ada di comedy club dulu. Berangkatnya dari comedy club. Naik dia ada jenjang karirnya baru jadi stand up comedy. Ini kita gara-gara kompetisi Gara-gara TV. lomba, Kalau kompetisi TV itu besar, komunitas baru ada. Maka lahir tuh istilahnya tidak sehat sebenarnya. Tapi lama gak sih kayak kita bertahan ya dari 2012 Iya. sampai Tapi 8 Mulai tahun. lesu tuh 2015 lah, mulai lesu. dan kita bangga loh karena setelah itu teman-teman kita yang berstand up terutama yang di stand up night 1 itu jadi talent baru Ya, semua bahkan di kalau entertain kita kan ada Pontianak di kan. grup MC ya. Nah. Setengah dari grup MC tuh Isinya ada stand anak up. stand up gitu kan. Terus Nah. kalau kita sekarang MC kemana kurang lebih semua rata-rata anak stand up. Kan? Karena kenapa sekarang euforia stand up tuh nggak terlalu kayak dulu lagi, yang kita ya yang tahun 2011 yang komik-komik yang kayak kita nih, kayaknya jadikan stand up batu loncatan. Misalnya ternyata Eja ketemu sama passionnya IO Wah, dan sebelumnya sebagainya di situ. jadi MC juga kan. MC IO, aku mana di mana, nanti si ini di mana, si Eda dengan sepeda misalnya kan. Nah tuh sebenarnya orang sering nanya aku, sebenarnya stand up comedy Pontianak tuh masih ada nggak sih? Masih. Cuman euforianya nggak sama dah sekarang. Karena euforia nasionalnya kalau dari aku kan euforia nasional kan memang lagi surut di Pak Am. Dan juga industrinya tuh tidak berkembang dengan semestinya. Itu tadi karena prematur karena industri itu orangnya banyak. Untuk yang kerja tuh itu lapangan kerja tuh sedikit. Tanjung salah satu contoh, ngapa Jakarta tidak ada karena komik Jakarta banyak sekali Nyung kan. Banyak. Dan banyak yang lucu. Iya, lapangan kerjanya. Nah, Yang sedang-sedang makanya kita lihat dari zaman dulu kan, dari zaman dulu tuh kita lihat dari tipe jokes saya lah. Makin kesini kan makin dark, makin lebih ke dalam, Iya, lebih betul, deep, betul, lebih betul. apa karena ya, tipe jokesnya ya. tipe jokesnya kan karena zaman dulu tuh kita anggap ini hal baru, tapi makin kesini-sini contoh ya awal stand up kita banyak diundang di gathering dan sebagainya kan. Nah itu gitu gak di Jakarta. Ngapa sekarang jarang? Karena kita tuh nggak seistimewa dulu. Udah pernah diundang, tapi gak lucu-lucu amat. Berarti Bahkan kita nih ya, saya nggak paham IO nih. Kalau ada gathering debar-debar kan ngundang kawan-kawan kita yang stand up. iya ngeri takut juga kan karena Iya. memang stand up tuh harus Takutnya berada di pecah-pecah tempat gathering
Dia memang harus ada di tempat yang pas Ya. dengan penikmat stand up yang memang dia datang untuk menikmati stand up. Iya, Betul. dan orang yang nonton perlu kita lihat juga apakah kalau terlalu misalnya gathering toko, misalnya gathering bank yang nasabah prioritas, kita bisa menaruhkan kawan stand up. Karena ketawa tuh pasti kita ketawa orang kaya. Tak bisa. Tak bisa. Ketawa orang kaya, ketawa orang miskin beda ya. Pecah catering ya. Saya pernah stand up tuh diundang di acara reuni nih. Reuni SMK 5 waktu itu. Di hotel apa di samping koren? Kartika. Ketika Ekspektasi Pak Am, ini mungkin umur 30-an nih paling-paling Karena tua. alumni Dia SMA. kenal. saya fokusnya gini, reuni di hotel Kartika. Kartika. Oh di Kartika ya, bukan yang dulu di Robo itu bukan? Dan ketika kan, jadi udah set materi ini Pak Am. Oh ini kayaknya bisa lah nih untuk umur Relate nih. Sampai begitu masuk bang, ntar lagi itu nampil bang. Oke, saya lihat orang-orang dulu ya, buka datuk-datuk nenek-nenek bang. Kan contoh kayak gitu ya. Nah makanya kalau yang di luar-luarnya di Amerika dan sebagainya, kayak ada beberapa stand up comedy itu, misalnya kayak Chris Rock dan sebagainya tuh untuk masuk TV ya. Misal nih, meme nih, jadi Chris Rock nih ditawarkan untuk masuk TV. Tunggu loh, aku belum mau masuk TV. 7 tahun dia nunggu, baru dia siap bilang, aku siap masuk TV. Dan asiknya tuh komika luar negeri tuh ada di Netflix segala macam. Iya, itu kan dibeli Netflix dan sebagainya. Dan Walaupun komunitasnya redup misalnya, ada wadah-wadah yang nampung dia supaya apa ya? Kalau kita kan sekarang nih, oke, Haris masih niat untuk stand up. Panggung open mic itu punya nggak sekarang gitu? nah, dan Rasanya di mana? Tak ada kan? nah kalau di barat tuh, nah kita satu-satunya di dunia yang kesenian stand up-nya punya komunitas. Ya, yang kan karena Indonesia komunal Pak Am, suka ngumpul. Semuanya ada komunitas nih kan. Semua ada komunitas. apa ada komunitas? Sepeda ada komunitas, main jipo tiba-tiba Bampung, jipo asik PTK. Semua kalau di werewolf. Kalau di barat, kalau di negara lain tuh dia nggak ada komunitas. Di barat, Di luar negeri. luar negeri tuh ngapa nggak ada Oke, komunitas? kedatangan orang barat silakan. Dia Nggak pernah ada dari Kalimantan bagian barat. Ngapa nggak ada Masih komunitas? bisa nggak sih masuk Bob? Bisa, Coba bisa, lihat, Bob. bisa. Frame kalau kau masuk masih bisa nggak? Bang Aris masuk dah, Bang Aris. Bang Arif. Iya. Oh benar. Samping meme ya? Samping meme masuk lah. Kita. Aku lanjutin ngapa tak ada komunitas karena di sana tuh komedi club lebih besar. Di Indonesia komedi club sampai sekarang nih yang umur stand up kita sampai 8 sampai 9 tahun nih baru satu ya punya mau. Ketawa. Musik. Ketawa Comedy Club. Di Malaysia ada 10 Pak Am untuk di KL ya. Padahal komunitasnya tidak sebesar kita dan tidak bercabang-cabang Nah, gitu. kalau untuk stand up bahasa Melayu dia baru mulai dia ngikut kita. Kalau untuk bahasa Inggrisnya dia salah satu komedian terkenal di dunia bahkan di Netflix dari Malaysia. Yang ada yang kalau kawan-kawan nonton puyuh. Bukan. kalau kawan-kawan nonton tuh yang dari yang biasa dia nampil di Singapura suka pakai baju cewek. Di Facebook banyak biasa rekaman dia. Suatu perjumpaan yang mantap. Bung puyuh. Maksud, nah maka seharusnya tuh maka kemarin dengan ketemu Sidik juga tuh di luar negeri itu misalnya nih kita datang ke comedy club nih kita mau coba open mic. Oke. Itu tuh harus nunggu dulu karena ada antriannya. Udah kita lucu 3 menit baru naik jadi 5 menit. Jadi misalnya sebelum opener sebelum opener baru itu naik jadi opener, jadi headliner tetap. Jadi itu ada kayak gitu paham. Baru bisa masuk ke TV. Di sana memang jadi sebuah bisnis tempat kafe. Emang jenjang Kayak Tonight Show yang di barat itu, host kan harus dari stand up comedy, Pak Am. Kau masuk Dia ada film dan sebagainya. Dah kira dah. Si Bob di samping dong. Nih. Meme kan Si kecil. Bob. Aku lah, ayo tahu semuanya. Meme apa? Iya ya. Mau meninggal. Ya tinggal aneh yang putih ya. Emang Hijau Bang. dapat apa? Dapat. Nah, Itu memang selalu apa adanya. Nah, anak saya itu gitu. Cut dulu Bang, cut dulu. Kangen cut ya. Itu udah pakai minyak wangi dah. Ini masalahnya orang yang tidak memberi stand up panggung atau talenta si komika ini yang sebenarnya sudah tidak seperti kualitas yang komika-komika terdahulu. Sebenarnya bang kalau melihat lesu nggak lesunya penonton bang ya, misalkan itu juga pengaruh. Ini salah penonton apa salah komikanya atau salah orang yang memberikan panggungnya, Tapi, gitu kan? Waktu kemarin buat ada satu acara yang dimana ngumpulkan orang-orang lama lagi di satu panggung, rame ya nonton kan, Rame. gitu ya. Berarti
dengan perbandingan kawan-kawan yang ada bikin event segala macam, ada mini segala macam yang cuma 70-an ke 100 orang, bahkan ada bintang tamu dari luar yang cuma 100 orangan gitu kan. Tapi pas kita yang orang lama juga tuh bikin tuh rame. Nah, berarti ada apa dengan kontennya gitu. Kemarin juga Tanah Suci kan sold out kami bikin sebelum pandemi Maret. Itu karena tempatnya memang kecil, makanya Enggak, maksudnya bunyinya masih sold out. Kalau tempatnya Enggak, tapi tiketnya ballroom 50 kan? Aston kan nggak sold out itu. Tapi maksud saya masih ada orang gitu, maksudnya Nah, iya. masih ada Kalau dari audiensnya aku, masih ada. kalau ketika Pak Am nanya salah penontonnya ke salah komik atau salah yang ngaduk panggungnya, memberikan panggungnya salah komiknya. Kalau dari aku, Oke, nah Yang ini nih. kurang produktif sih sekarang. kalau dari aku bukan masalah produktif dengan kita sama, iya. kita tuh harus berpikir kita tuh sama dengan kesenian lain, Pak Am. Musik dari tahun-tahun kapan udah band udah ngeband, tari dari tahun-tahun kapan udah ada, MC dari tahun-tahun kapan udah ada, stand up kan baru nih. Kita berharap karena kita baru dan besar kemarin kita diistimewakan, nggak bisa kayak gitu. Kita si komik tuh harus nyari apa yang menjadi istimewanya dia agar diminta sama pasar. Oh iya. Kayak Tanjung gini lah ya. Benar. Kayak Tanjung dah. Nah, Musik kalau cuma itu aja gitu kan tidak membuat ya musik udah ada dari dulu. Kalau misal mikir musik aja itu kan ketika misal band dengan warna yang bagus, naik gak dia? Betul. MC udah ada dari dulu. Ketika dia dengan warna yang ciri khas dia yang tidak ada orang lain, naik gak dia? Gitu gak tari? Gitu gak beberapa kesenian lain? Nah, kita jangan berpikir karena kita nih stand up dengan embel-embel komedi cerdas dan sebagainya, nggak cerdas-cerdas amat kok. biasa-biasa ya. Bukti udah gathering nggak bisa nggak pecah. Orang cerdas loh yang nonton. Maka cari ciri khas di komiknya kalau aku. Kalau misalnya kayak mungkin dari sini juga salah satu faktor dari misalnya kayak komunitas-komunitas yang di luar nih bang, misalnya komik nasional yang mana pun juga acaranya juga mulai jarang ya caranya ya. Acara mulai jarang tapi mereka juga main film segala macam kan udah tidak fokus lagi. Selanjutnya pecah fokus juga. Sedangkan jadi pengaruhnya juga ke daerah-daerah nih acara semakin kurang apa gitu kan. Saya pikir sih bisa jadi juga. Bisa jadi juga kan. Jadi Kalau aku seperti sih itu. balik lagi ke kita komunitas dan komiknya. Ketika misalnya salah satu contoh ketika komik nasional banyak main film dan sebagainya, salah satu yang membuktikan Panji buat Kilo Lab kok jalan, Komika Monday Marketnya jalan, dan Komika Monday Market itu kan setiap Senin dan dia bayar 250.000 untuk 50 orang ya. Saya Dan pernah naik. pernah kan? Hebat dia juga. Aku GI bang. Wih, Makanya saya bawa ke Mega Mall tuh kaget kok kecil. Ya, ke GI sampai sesat juga. Tak tahu di mana. Parkir liar bang, nggak tahu ya mas. Parkir 14.000 bang mahal. Yang nonton tuh Pak Am di Comedy Monday Market itu tuh malahan orang yang tahu stand up tapi nggak tahu komik-komik. Kemana? Oh. Bahkan yang komik-komik yang kita kasih datang kayak Abdo, kayak Ari Kriting, baru ngeliat dia. Orang-orang kantor yang sibuk bang, nggak sempat buka TV gitu. Nah artinya kan pasarnya ada, jualnya tuh bisa semua barang kan bisa dijual tergantung kita gimana jualnya nih. Oke. Nah komiknya gini. Betul. Berarti sebenarnya bisa dihidupkan kembali. Cuman ini gak sih bang, kalau saya lihat, saya kan kemarin kan sempat aktif open mic juga kan. Cuman tuh komiknya yang ketakutan gitu bang. Maksudnya ketakutan, nggak lucu. Sedangkan tempat latihan mau lucu gitu. Maksudnya disitulah tempat kita nyoba materi kan seharusnya. Mau lucu nggak lucu hajar di situ. Namanya komedian kan, sama kayak yang Panji bilang, kalau mau jadi petinju resikonya ditinju kan. Kalau jadi komedian resikonya nggak lucu lah, kenapa harus takut gitu. Itu yang saya sayangkan mental orang-orang gitu. Anak-anak Ternyata yang- Cacat juga pintar ya. Itulah kenapa otak saya tuh berat sebelah. Iya. Itu mereng gitu. Otak kanan. Otak kanan kau. Ya, otak kanan cuy bang. Otak kiri. Otak kiri saya kosong, otak kiri ringan gitu. Nah bukan berarti ketika aku nyebut salah komiknya, aku dia betul karena aku juga bercermin dengan diri aku sendiri udah jarang open mic dan sebagainya karena kesibukan. Betul, karena kan realistis juga. Realistis. perlu, Bang. Nah, ketika kawan-kawan di komunitas yang punya passion yang pengen hidup dari stand up, salah satu caranya itu. Nah, betul. Stand up ini sebenarnya oleh para komik itu, kalau kita lihat yang di Jakarta, yang di mana, di luar lah, di luar Pontianak lah, mereka itu jadi tempat hidup atau sebagai jadi tempat batu loncatan. Dua-duanya sih bang. Ada beberapa yang memang tempat hidupnya di situ. Salah satu contoh David Noprianto, dia memang stand up ya, kayak itu stand up. Enggak, kalau aku dengar podcastnya dia bilang, apa namanya? Main film, ada Yang bilang sama jual mie.
Nyonyor ya. Berarti ini jadi batu loncatan hanya Bisa jadi. kalau stand up hanya jadi batu loncatan, stand up tuh nggak bakalan hidup lama karena ketika batu loncatan itu sudah ditinggalkan, dia sudah mencapai apa yang mau diloncatinya, maka batu loncatan itu akan tinggal. Akan tetap jadi Tapi kan batu. Akan tetap jadi batu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang yang mau jadikan stand up ketika jadi batu loncatan. betul. Kan tapi kan ada orang Enggak, saya tidak yang- menyalahkan itu, cuma ya stand up-nya tinggal jadinya. Tapi kan ada orang-orang yang emang passionnya stand up. Betul. Hidupkanlah stand up-nya. Nah. Kayak Mo Sidik kan sampai bikin komedi klub kan. Nah, Ya. Sidik mau hidup di stand up kan gitu. Sama kayak Bang Panji juga kan bikin acara reguler stand up. Dia kan juga bergantung sama stand up apa-apa. Panji banyak itunya. Digital download dibikin juga kan buat Ya salah satu kan karena dia tahu Gimana? kerja aku nih stand up. Aku nih harus tulis terus. Inilah pekerjaan aku. Gimana cara mengembangkannya? Gimana? Itu yang maksud saya tuh ketika misalnya kita mau hidup di stand up harus cari cara gimana caranya. Dan pertama Ya, emang stand up bisa ngidupin ya? bisa kalau misalnya emang kita fokus dan harus cari relasi, jangan mentang-mentang stand up. Bang. Udah stand up ya. Nggak usah Kalau zolim. saya ini miring kanan, Bang. Abang gini dikit ya kena, Bang. Dominan saya, Bang. Abang angkat sedikit kena malah saya. Jangan, dan harus berelasi lah Pak Am. Oh iya, jangan Inovasinya juga Ya, sebenarnya. berelasi. Gimana kita percuma kalau kita lucu tapi orang nggak tahu kita, itu kan gunanya relasi. Sama ada lagi komik yang hidup dari stand up sekarang yang paling baru, yang paling lancar tuh Marcel. Kocak! Marcel Widianto. Marcel Widianto. Cerita lama. Bah, kocak. Anjing lu. Lucu. Materi dia paling lucu sekarang ini, Bang. Ah. Bapak saya meninggal katanya. Gara-gara kena serangan jantung. Ah. Gara-gara lupa nyerang balik. Jangan Gurau aja, Bang. Bapak saya kembali. Gurau aja, Bang. Gurau seru. Marcel Widianto tuh hidup dari stand up, Bang. Karena dia tuh kok yang saya kan kenal dia, kan main kenal. Dia tuh cara dia ngejual dirinya tuh pandai dia, Bang. Maksudnya dia bakal ngasih tahu apa keunggulan dia ketika make dia gitu. Jadi dia ngasih Nah, tahu. apakah komik-komik kita tidak pandai menjual diri? Iya benar itu. Saya sih ada di micet, Bang, selalu. Jung, BO Jung. Kapan lagi ngentot orang cacat? Jung ST Jung. Itu enggak dosa ya kalau Hah? Cina. Fetis orang kan beda-beda. Betul. Aduh, apa fans orang yang suka ngeliat orang dari hadapan sebelah kiri. Betul. Angle. Enggak, sudut pandang. Tanjung dari sudut pandang. Bang, nggak apa ke Bang di video Bang? Enggak apa. Merokok ya boleh kan. Enggak tahu lah, dolarnya jadi kuning kali. Nggak, YouTube nggak tahu bangsat. Bang. Oh asal lah dia. Tapi kau sebut. Jadi akhirnya stand up akan kemana nih? Dia akan sukses pasti. Mimpi. Itu kayak visi misi lah. Kau ini payah mau ajak kau cerita memang kosong. Abis bikin ending. Oh, udah tahu belum aku ngokok me. Itu yang rokok semua. Enggak ngerokok ya. Gitu yang rokok slow kan. Tanjung sebenarnya mau minta rokok. Tanjung sebenarnya mau minta rokok cuma enggak enak. Untuk yang pernah masuk TV mau minta rokok dengan komik lokal yang tidak jadi apa-apa, Isap Jung. Ada rokok saya di tas, Bang. Oh iya. Intermezzo ya. Saya mau minta, Bang. Komik nasional minta rokok sama komik yang belum menyelesaikan materi Spiderman atau Tarzan. Oh, panjang tuh cerita itu tuh. Sampai ada kawan kampus apa diceritakan. Lupa kan itu. Forget it. Oke, jadi stand up mati Next lagi sampai sini next dari atau sedang diperjuangkan hidup kembali. Sebenarnya Harusnya diperjuangkan. Kan ada di tangan meme lah pokoknya. enggak lah, bapak dia. Beberapa bulan terakhirnya memang kita ada kayak ngerancang mini show ya, mini show kemudian di Pasti ujung-ujungnya corona jadi salah ya. di ini kan di grup besar kan kita mau usul ya. Mau usul, nah. Ada corona. Kayak Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya memang pokoknya sih kalau yang mini show itu kan Eja sekarang yang Tapi tadi ini terekam nggak sih? terekam. Hah? Terekam. Segi 4 ada.
Jangan yang di hijau kan. Kalau hijau udah kasih lampu hijau kayaknya udah boleh dah. Udah mini show itu pasti akan jalan. Kita lagi nunggu peraturan juga kan. Kita juga mau guide nyata sih bang. Jadi soon online nanti. Wedding online. Apa jadinya itu? Tapi serius Panji lagi Iya. platform itu kan. Ada comedy club yang Comedy Club khusus itu obrolan ayah-ayah jahat ya. ayah jahat. Jadi itu comedy club tapi digital, dia lagi mengembangkan teknologi ketika kita ngomong nggak masuk tapi website itu bisa nangkap ketawa yang keluar. Oh gitu. Ambil poin ketawanya ya. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya nonton sendiri agak susah ketawa. Insert bunyi ketawa. Waduh, bajuri. Waduh. Bajuri. Kan dulu serial komedi kan kayak gitu tuh. Dan itu rekaman yang udah berpuluh-puluh tahun yang orang ketawa dia udah mati orang udah mati ya. Udah mati. Namanya agak horor. Namanya ini kayak Yanto WKWK. Yanto WKWK. Berarti mudah-mudahan masih tetap bisa hidup. Amin. Harusnya. Masih bisa bang. Bisa. Karena komik Pontianak yang bergantung dengan stand up cuma saya sendiri kayaknya mas. Apa guna tribun? Dan saya Gak miris. bisa gak? Saya miris dengar makan apa keluarga di rumah. Tapi kan setidaknya stand up comedy ini kan udah buka banyak sekali. Nah, maksud saya realistis gini. Benar-benar nggak? Maksudnya memang benar-benar masih bisa hidup nggak stand up itu? Harusnya masih. Saya sih Ini bukan masalah harusnya apapun masih, bisa kan masih. gitu. Iya. Saya- Ini aja hari Sabtu Bob ngejok stand up. Masih ngejok stand up. Iya, Artinya kan di mana? ada orang-orang yang masih kayak butuh hiburan dari stand up comedy. Di desa mana? Bisa kapur bang. Kalau jadi saya tanggal 22 ngejok stand up sekaligus jadi pembicara untuk kepemudaan. Oh, boleh. Dispora. Masih. Bang, Serius, kalau tanggal udah 22. materi saya bisa. Jadi itu bukan stand up, cuma harus lucu ya, dia ngasih materi gitu. Dibilang sekali lah lucu-lucu banget. Salpans lah ya. Masih lucu. Hah? Masih lucu. Kalau ngomongkan masalah lucu, kalau udah bawa selangkangan saya lucu. Ini Kepemudaan. Ini apa bang yang kencing-kencing gak yang kencing? Sama Agnes Monica tuh. Kalau saya sih untuk Pak nanya kehidupan stand up, saya kembali lagi tergantung peran komiknya masing-masing. Ketika kita ngomongkan komunitas stand upnya, tapi kita nggak ngasih tahu komunitas kan wadah. Isinya tetap komiknya nih. Nah, takutnya komiknya juga harus bisa ngomongkan realistis. Kalau komik enggak berusaha, komunitas mati. Betul. Itu yang realistisnya. masih aktif benar-benar Saya di alhamdulillah masih- teman-teman komunitas stand up Pontianak. Saya kan masih aktif dan saya sih masih mencoba untuk ngerangkul sih bang yang saya nggak bisa gak nyalahkan sekarang ketuanya siapa nggak jalan gara-gara apa gitu. Saya sih tahu waktu mau nyerahkan gitu aja. Mau kamera on bang. Saya menjadi selebgram. Ketua sekarang siapa sih? Erik bang. Erik mentang-mentang dia minoritas Jung. Enggak bang, sekarang dia Erik Cina. Oh, sorry bang, dia udah mau mualaf. Gara-gara abis nonton film Cina itu Assalamualaikum bukan Beijing. agama, Cina itu. Tapi dia katanya mau mualaf gara-gara abis nonton Assalamualaikum Beijing. Oh, Masya Allah. Ayo Erik sini Erik. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum lebaran kemarin dia jual baju koko bang. Masya Udah Allah. lihat kan transisinya udah mulai. Baju abangnya kali itu. Baju abangnya kan baju koko dia. Baju koko. Rupanya jual trip shop deh. Trip shop. Akhirnya Jom. Kalau saya bilang sih, saya sih masih berusaha sih sama teman-teman semuanya masih mau hidupin open mic kalau seandainya udah boleh nih pandemik, seandainya udah mengizinkan open mic, saya bakal cari tempat open mic lagi. Yeah. Terakhir kan emang di Kapulus ini kan sebelum pindah kan kita open mic masih aktif di situ kan. Dan juga penontonnya juga ada. Bahkan kemarin sempat masuk sponsor beberapa buat Comic of the Week dapat hadiah gitu. Cuman karena pandemik kan jadi Berhenti lah. Jadi hadiahnya dipakai. Anda perusahaannya bangkrut. Gara-gara mensponsori stand up. Gara-gara duitnya udah telanjur dikasih kan. Aduh. Saya miskin. Ada yang lain. Berharap apa di stand up? Bang Aris belum Bang Aris. Mungkin ya dari euforia yang kemarin. Tapang dah itu. Mau wasit sengaja lagi. Salah kok. Nangis. Ada pas 10.000 ya. Belum Sama. Ya belum. Kalau saya sih sayang sih euforia dari dua acara sebelumnya. Saya ini kan lumayan bagus lah ya euforianya ini kawan-kawan penonton. Oh iya, yang datang terus juga ini kita juga ada wacana untuk bikin event lagi kan karena ya walaupun lagi postpone dan lagi covid ini menjarang, tapi kita udah punya satu step nih bang. Kita udah punya satu kalender
Kalau kita mau bikin event nih. Yang penting kan Ipung sama Tommy damai-damai aja kan gitu. Iya sih. Amin. Damai dia, tapi salah satu udah keluar dari grup. Kalau ibarat kan berteman kan harus di satu grup. Oh, kalau ibarat kalau politik geopolitik. Nggak pernah tahu nih siapa. Aduh. Ready, bilang nggak mau ready. Siapa Bilang gue ready, Banci. Takut wah. Ready nggak pernah tahu nih. Takut wah. Nggak mau ngomong wah. Kak klien mau banci. Bahaya loh. Coba lihat followingnya Ready. Ada nggak meme-nya? Atau sebenarnya meme yang nggak belum ready. Kau Kita nggak pernah tahu. Ada wah, aku di blok wah. Iya ya. Iya wah. Kau suka nyinyir dia atau apa? Pengen ngambil laki dia kali. Kau nggak mau ngepost jualan dia Siti itu. Nggak gitu wah. Itu apa sih? Takut wah. Ready kan suka ngomong gitu. Oh gitu ke. Ya Allah kau ngomong. Tapi kan memang kita walaupun tidak berteman di sosmed kan dari Iya. zaman dulu kita tetap berteman kan. Mudah-mudahan kita tetap akan berteman. Tetap. Takut wah. Di depan kamera ya untuk mania, di belakang sih tidak kayaknya. Loh. Kan tahu Ya mudah-mudahan kan, Ipung, ya. ya mudah-mudahan meme Ready damai, Ipung Tommy damai, maka stand up jalan lagi gitu Oh, bareng-bareng. tanpa damai-damaian jalan lah upload lah. Oh enggak damai tetap jalan. Stand up tidak tentukan dengan orang-orang ini. Kau ngisap kau apa? Siap, thank you. Dan mudah-mudahan lah bisa jalan. Nggak cuma di Pontianak, tapi stand up di luar Bangladesh. juga bisa ya. Ya, pipa lah untung lah. Itu harapan-harapan yang tidak tahu akan terwujud kapan. Tapi realnya banyak yang mati. Udah itu aja. Iya, benar sekali. Realistis aja kita ceritanya kan. Realistis cuma kan memang kan kita masih naruh harapan Pak. Apa jadinya hidup tanpa harapan? Betul. Tapi harapan yang tidak terwujud akan menyakitkan hati Ya. kita. 4, 3, 2, 1, close the door. Dadah.